Ini mimpi presiden kita. Ini mandiri seluruh pulau. Mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air sudah selesai. Tinggal bensin, etanol, ada penggantinya adalah sawit. Negara ini kaya banget. Kemudian kita mau hilirisasi. Ini hilirisasi ya. Nanti Andi bertanya, mimpi kita hilirisasi, apa maksudnya hilirisasi? Semua bahan baku ini diolah. Semua bahan baku ini diolah. Air kelapa saja, ini air kelapa, coconut water dengan coconut milk. Nah, ini nilainya 5.000 triliun, 1,5 APBN. Ini maksudnya presiden kita, hilirisasi. Efisiensi kemarin, saya termasuk menteri pertama, efisiensi 1,7 triliun. Kemudian biaya ini perjalanan dinas, seminar, bangun gedung, pergi hilangkan. Rapat di hotel nggak boleh, di pertanian atau di rumah saya. Ini aku hilangkan 1,7 triliun, masuk beli pompa pada saat kekeringan, hasilnya berapa? 17 triliun. Kita hilirisasi semua. Kita jadikan, jangan CPO kita kirim, langsung minyak goreng, margarin, kemudian skincare kayak macam-macam, ada gambir. Ini baru kelapa. Kelapa bisa 5.000 triliun. CPO bisa 10.000 triliun. Kemudian ada gambir, ada. Nah, terus ini manfaatnya. Ini bisa jadi tinta pemilu. Ini tinta pemilu, ini skincare, ini bisa sabun, ini bisa sampo. Ini hasilnya. Terus MBG dikritik, tahu nggak? Kalau MBG secara politik tidak menguntungkan pemerintah. Kenapa? Anak SD diberi makan, orang hamil. 2029 baru 3 tahun umurnya, tidak mungkin jadi pemilu kan? Benar nggak? Kalau secara politik, tapi Bapak enggak, ingin ini 1000 tahun Indonesia, anaknya cerdas, tinggi-tinggi, stunting kita 21%. Dan tidak boleh menurun. Apa itu MBG? Jangan lihat dia berdiri sendiri. Dia penggerak ekonomi, off-takernya, perhatikan baik-baik, off-takernya 160 juta petani Indonesia. Paham? Yang beli adalah MBG, dan MBG tidak dikorupsi di situ. Kalau ada salah, lapor, kita pecat, kita tangkap. Aku tanya, yang marah kalau saya lakukan semua ini, swasembada sudah, energi kita swasembada. Ini yang marah siapa? Yang tidak senang. Ini apa? Dia importir tidak senang, mafia tidak senang. Kenapa? Tidak ada impor. Tahu kalau impor beras saja, untung saja 2.000. Tahu kalau 7 juta, 14 triliun untungnya satu kali impor. Itu cuma 1 bulan. Itulah yang menyerang habis kita. Dia punya uang. Itulah menyerang pemerintah. Dia punya uang. Clear kan? Logik nggak apa yang saya sampaikan? Mafia tidak senang, importir tidak senang. Kenapa tidak senang? Wajar, normal. Kita hilirisasi baru 3 komoditas, itu bisa 20.000 triliun hasilnya. Yang dulunya kirim kelapa, jadinya coconut milk, Visio. Yang dulunya gambir, itu langsung jadi sampo, sabun, dan kemudian CPO, sawit, itu bisa jadi solar, itu bisa jadi bensin, kemudian mentega, minyak goreng. Kita lagi beras yang menjadi penyumbang inflasi. Tapi yang lain, karena beras kita melimpah. Terus ada yang mengatakan mahal kan, selalu medsos. Ini juga, ini memang menghancurkan negara kita. Aku hidup. Ini perhatikan ya. Buka Excel supaya kita clear. Buka Excel. Bukakan saya Excel. 115 juta petani kita. Buka Excel, langsung itu. Supaya dihitung mahasiswa kan cerdas-cerdas. Ini pertanyaannya tiba-tiba. Ini hebat-hebat. Coba, buka Excel. Tulis 5,5 ton padi. Berapa 5,5 ton padi, harga gabahnya 6.500. Berarti kalau per ton 6.500.000. 5 kali itu berapa? 35 juta. Oke. Nah, 35 juta dibagi 4 bulan kan tanam dan pakai surya. Bagi 4. Supaya jangan kita pakai rasa, bagi 4. Berapa? Nah, bagi 4 bulan dalam suatu keluarga kan ada istrinya orang, ada anaknya 2. Itu sensus. Berarti bagi 4 lagi kan? Belum mau proses, jangan dulu kita Prof. Biarkan dulu saya kasih pengertian supaya tidak terganggu pikiran. Pendapatannya per orang berapa?
2.200.000. Biayanya berapa? Katakanlah untung 50% per orang. Untuk bayar biaya kan ada biaya. Anggap 50%, berarti 1.100.000. Mengerti maksudku? Perhatikan semua, 1.100.000 pendapatan satu orang petani. Setuju ya? Satu bulan berapa hari? Bagi 37.000 per hari keuntungannya untuk makan. Gaji tukang batu berapa? Di Lampung berapa? 100.000. 75. Mana banyak 75.000 daripada 30.000? Tulis 75.000. Tulis di situ petani. Sini petani. Di sini tukang batu. Di sini rokok. Satu berapa bungkus per hari? Satu bungkus. Nah, 30 kali 40 per hari. Satu bungkus. Rokok 40.000. Aku tanya masih semua. Murah apa mahal itu beras? Murah atau mahal itu beras? Kasih kesan. Kalau saya menang kecil dong, murah. Nggak boleh begitu. Murah apa mahal? Sampaikan ke rakyat Indonesia. Itu mafia yang menyediakan itu mahal. Kau mau petani kita itu saja 37 sudah bersyukur. Pupuknya diturunkan supaya dia bisa hidup. Sudah bersyukur. Sekarang petani kita baru teriak mahal. Tapi rokok enggak. Ada nggak pernah kritik rokok mahal? Jadi aku jaga keseimbangan. Ini HEP 14.000. Kalau 6.500 itu kali 2. Kali 2 ya. Harga beras. Kalau beras ini kan berapa? Tulis kalau di sini. Tulis beras di bawah. Sini saja. Sembarang aja beras. Tulis. Ini kali 2 kan jadinya kan. Kali 2 ini berapa? 13.000. Nah kalau kita 15.000, 14.000 dia udah mahal. Mau nggak atau murah? Nah 1 kilo itu satu keluarga bisa makan 2 hari 3 hari, benar nggak? Rokok sendirian 40.000, nggak ada kritikannya. Inilah tadi bahwa distribusi beras itu tidak mahal. Beras itu karena catat itu ya, sum itu karena itu kan akhirnya koperasi. Ini benar. Ini petani, pedagang, kumpul distributor, tabur sini tidak kelihatan mukanya mafia. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 mafia 8. Tidak kelihatan mafia di belakang bayang-bayangnya. Jadi, nah ini ambil 317 triliun. Ini yang petani koperasi baru konsumen. Untungnya koperasi 50 triliun. Jadi 263 triliun dibagi ke petani. Paham maksudku? 130 triliun sini 100. Bahagia nggak petani? Kualitas enggak? Itu koperasi merah putih. Aku ikut penggagasnya di dalam. Cuma sosialisasinya kita tidak ada waktu. Jangan kencangin presiden kita. Saya 4 tahun sepanjang itu berubah 1 tahun. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.